semuanya, kembali lagi dengan saya Arnina Cahyani Saleh dengan NIM 230241464 dari kelas 5TI6. Nah, dan di video kali ini saya akan membahas materi tentang pemodelan dalam MSS, pengambilan keputusan, pemrograman matematis, simulasi, dan heuristik. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pemodelan dalam MSS. Nah, model yang pertama ada model icon atau iconic model, yaitu representasi fisik dari objek nyata, misalnya maket gedung, peta, atau miniatur mesin. Yang kedua ada model analog, yaitu menggambarkan sistem nyata dengan hubungan yang serupa, misalnya grafik, bagan alir, atau kurva permintaan penawaran. Yang ketiga model matematika, yaitu menggunakan simbol persamaan dan rumus matematika untuk merepresentasikan masalah, misalnya model regresi, linear programming, atau simulasi stokastik. Selanjutnya ada aspek dalam pemodelan. Bisa kita lihat pada slide ini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah untuk mengetahui persoalan yang akan diselesaikan. Yang kedua, analisis lingkungan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi masalah. Yang ketiga, identifikasi variabel untuk menentukan variabel input dan output yang relevan. Yang keempat, perkiraan atau forecasting, yaitu membuat prediksi berdasarkan data. Kelima, model, yaitu membangun representasi masalah dalam bentuk pemodelan. Dan yang terakhir, manajemen model, yaitu mengelola dan mengevaluasi model agar tetap bermanfaat. Selanjutnya ada berbagai jenis mode. Di sini saya sudah membuat tabel berdasarkan kategori, jenis model, penjelasan hingga contohnya. Nah, untuk kategori yang pertama, berdasarkan representasi dengan jenis model ikonik, yaitu representasi fisik atau miniatur objek nyata. Contohnya maket gedung dan peta distribusi. Jenis model kedua, analog, yaitu gambaran sistem nyata dalam bentuk grafik atau diagram. Contohnya kurva supply demand dan flowchart produksi. Yang ketiga, matematis, yaitu persamaan algoritma atau simbol sistematis atau simbol matematis. Contohnya regresi penjualan dan linear programming. Selanjutnya, kategori berdasarkan fungsi dengan jenis model deskriptif, yaitu menjelaskan keadaan tanpa rekomendasi. Contohnya laporan tren penjualan. Berdasarkan jenis mode prediktif atau forecasting, yaitu memperkirakan kondisi masa depan, contohnya prediksi permintaan dan ramalan cuaca. Berdasarkan jenis mode normatif atau preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi keputusan terbaik, contohnya model optimasi biaya transportasi. Selanjutnya, kategori berdasarkan sifat sistem dengan jenis model deterministik, yaitu semua variabel pasti dan hasil dapat ditentukan. Contohnya perhitungan total biaya produksi. Berdasarkan jenis model probabilistik atau stokastik, yaitu mengandung ketidakpastian atau probabilitas. Contohnya model antrian dan simulasi Monte Carlo. Selanjutnya, kategori berdasarkan cara pemecahan dengan jenis model optimasi, yaitu mencari solusi terbaik dari alternatif, contohnya linear programming dan integer programming. Dengan jenis model simulasi, yaitu meniru perilaku sistem untuk eksperimen, contohnya simulasi lalu lintas dan simulasi sistem antrian. Berdasarkan jenis model heuristik, yaitu pendekatan praktis untuk masalah kompleks, contohnya algoritma pencarian jalur tercepat. Nah, selanjutnya ada model statis dan dinamis. Untuk model statis, model yang menggambarkan sistem pada satu titik waktu tertentu atau snapshot, tidak memperhatikan perubahan waktu. Ciri-ciri daripada model statis, yang pertama tidak ada variabel waktu, dan yang kedua fokus pada keadaan saat ini atau situasi tetap. Contohnya, yang pertama neraca keuangan perusahaan pada akhir tahun. Yang kedua, model regresi sederhana untuk melihat hubungan harga dengan permintaan, seperti tanpa memperhatikan tren waktu. Yang ketiga, diagram organisasi seperti struktur tetap. Sedangkan model dinamis adalah model yang memperhitungkan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Ada faktor waktu yang memengaruhi variabel.
Ciri-cirinya yang pertama memiliki dimensi waktu, yang kedua menggambarkan bagaimana sistem berevolusi atau berubah. Contohnya, yang pertama simulasi pertumbuhan populasi dari tahun ke tahun, kedua model persediaan barang yang berubah setiap periode, yang ketiga simulasi arus lalu lintas harian. Selanjutnya ada kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Proses pengambilan keputusan melibatkan evaluasi dan perbandingan alternatif dengan memprediksi hasil akhirnya, di mana situasi keputusan diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengetahuan atau keyakinan pengambil keputusan terhadap kemungkinan hasil yang terjadi. Pengetahuan dalam pengambilan keputusan dikategorikan menjadi 3. Yang pertama kepastian, yaitu informasi lengkap dan jelas dan hasil bisa dipastikan. Kedua, ketidakpastian, yaitu informasi minim atau tidak ada, dan hasil sulit diprediksi. Dan yang ketiga, resiko, yaitu informasi sebagian tersedia, dan sehingga hasil bisa diprediksi dengan probabilitas tertentu. Selanjutnya ada diagram pengaruh, yang adalah representasi grafis yang digunakan untuk memodelkan proses pengambilan keputusan dengan menunjukkan hubungan antara keputusan, ketidakpastian atau chance, dan hasil atau outcome atau value. Nah, diagram ini membantu manajer atau decision maker memahami faktor-faktor yang saling memengaruhi sebelum memilih alternatif terbaik. Ada pula format standar dalam diagram pengaruh, yaitu digunakan simbol-simbol standar. Yang pertama, kotak, yang berarti keputusan, yang kedua lingkaran atau oval, yang berarti ketidakpastian atau variabel acak, yang ketiga bujur sangkar ganda, yang berarti hasil atau nilai, yang keempat panah, yang berarti menunjukkan arah pengaruh antar elemen. Selanjutnya di sini ada contoh diagram pengaruh. Nah, diagram ini menunjukkan hubungan faktor dalam keputusan investasi, dimulai dari pertanyaan invest yang memengaruhi return on investment dan juga pilihan invest in computer industry. Selain itu ada faktor venture performance atau kinerja usaha yang ikut berpengaruh terhadap investasi di industri komputer. Nah, kedua faktor yaitu return on investment dan invest in computer industry akan berdampak pada overall satisfaction atau kepuasan keseluruhan dari keputusan investasi. Selanjutnya ada analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Nah, analisis keputusan dengan sedikit alternatif adalah proses pemilihan keputusan dari jumlah opsi yang terbatas dengan mempertimbangkan hasil atau payoff dari masing-masing alternatif terhadap kondisi yang mungkin terjadi. Komponen utamanya yang pertama alternatif, yaitu pilihan tindakan yang dapat diambil. Yang kedua keadaan atau keadaan alam atau state of nature, yang berarti kondisi yang mungkin terjadi di luar kendali pengambil keputusan. Yang ketiga payoff atau outcome, yang berarti hasil yang diperoleh dari setiap kombinasi alternatif dan keadaan. Dan yang keempat, kriteria pengambilan keputusan, yang berarti cara memilih alternatif terbaik, misalnya maksimin, maximax, Harwix, Laplace, dan minimax regret. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus seorang produsen harus memilih berapa banyak produk yang diproduksi sebagai alternatif. Nah, alternatifnya produksi sedikit, produksi sedang, dan produksi banyak. Dan keadaan permintaan tinggi atau rendah. Untuk payoff-nya keuntungan dalam juta rupiah. Nah, selanjutnya ada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah representasi grafis berbentuk cabang-cabang seperti pohon terbalik yang digunakan untuk memetakan alternatif keputusan, kejadian yang mungkin terjadi, dan hasil atau payoff dari setiap jalur keputusan. Keuntungan daripada pohon keputusan yang pertama, visual dan mudah dipahami, yaitu representasi grafis sederhana seperti kotak, lingkaran, dan cabang, dan yang memudahkan siapapun memahami proses keputusan. Yang kedua, menganalisis alternatif dengan jelas, yaitu menunjukkan semua alternatif, kondisi, dan hasil, dan meminimalkan keputusan impulsif. Ketiga, mempertimbangkan ketidakpastian, yaitu dapat memasukkan probabilitas untuk kondisi yang berbeda dan membantu menghadapi resiko. Keempat, menghitung nilai harapan atau expect value,
yaitu memberikan dasar-dasar kuantitatif untuk memilih alternatif terbaik. Yang kelima, identifikasi risiko dan keuntungan, yaitu membantu melihat trade-off antara potensi keuntungan besar versus risiko kerugian. Yang keenam, dapat dikembangkan bertahap, yaitu pohon bisa sederhana untuk kasus kecil, lalu diperluas untuk masalah kompleks. Dan yang terakhir, membantu komunikasi dan diskusi, yaitu berguna dalam rapat manajerial, dan semua anggota tim bisa ikut memahami jalur keputusan. Selanjutnya ada optimasi dengan pemrograman matematis. Nah, optimasi dengan pemrograman matematis adalah proses mencari solusi terbaik atau optimal dari suatu permasalahan dengan menggunakan model matematika. Biasanya melibatkan fungsi tujuan atau objective function yang ingin dimaksimalkan atau minimalkan, misalnya laba, biaya, dan waktu. Lalu ada variabel keputusan atau decision variable, yaitu hal-hal yang dapat dikendalikan, misalnya jumlah produksi. Dan ada kendala atau constraints, yaitu batasan yang harus dipenuhi, misalnya kapasitas mesin, bahan baku, dan anggaran. Nah, apa sih pemrograman matematis? Nah, pemrograman matematis adalah teknik pemodelan dan optimasi yang menggunakan persamaan atau pertidaksamaan matematis untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Nah, tujuannya untuk mencari solusi terbaik atau optimal dari suatu masalah, baik bisa memaksimalkan seperti profit dan efisiensi, atau meminimalkan seperti biaya, risiko, dan waktu. Selanjutnya ada struktur umum model kuantitatif. Nah, ini menunjukkan struktur umum dari sebuah model kuantitatif. Model ini terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, ada variabel keputusan, yaitu faktor-faktor yang bisa kita kendalikan atau pilih dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, ada variabel yang tidak dapat dikontrol, yaitu faktor eksternal yang berada di luar kendali kita, seperti kondisi pasar atau cuaca. Kedua jenis variabel ini akan dimasukkan ke dalam hubungan matematik, yaitu rumus atau persamaan yang digunakan untuk memproses data. Hasil dari hubungan matematis tersebut akan menghasilkan variabel hasil, yaitu output atau dampak akhir yang kita harapkan dari keputusan yang diambil. Jadi, struktur ini membantu kita memahami bagaimana input keputusan dan faktor eksternal saling berinteraksi untuk menghasilkan satu hasil yang terukur. Selanjutnya ada optimasi dengan pemrograman matematis. Di sini saya sudah pisahkan berdasarkan karakteristik dan berdasarkan asumsi. Nah, berdasarkan karakteristik ada fungsi tujuan yang jelas, seperti memaksimalkan laba atau minimalkan biaya. Kemudian memiliki variabel keputusan yang dapat dikendalikan. Ada kendala berupa keterbatasan sumber daya. Semua hubungan ditulis dalam model matematis, seperti persamaan atau pertidaksamaan. Selanjutnya bersifat kuantitatif dan sistematis sehingga dapat dihitung secara rasional. Hasil akhir berupa solusi optimal dari kombinasi variabel keputusan. Sedangkan berdasarkan asumsi, berdasarkan linearitas, fungsi tujuan dan kendala berbentuk linear. Berdasarkan aditivitas, yaitu kontribusi tiap variabel dapat dijumlahkan langsung. Berdasarkan divisibilitas, yaitu variabel keputusan bisa bernilai pecahan atau kontinu. Berdasarkan kepastian, yaitu semua koefisien dianggap tetap dan pasti. Berdasarkan non-negativity, variabel keputusan lebih dari 0, tidak boleh negatif. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya, tercermin pada kendala yang harus dipenuhi. Lalu ada linear programming. Nah, linear programming adalah salah satu metode pemrograman matematis yang digunakan untuk mencari solusi optimal, baik maksimum atau minimum dari suatu masalah. Lalu ada blending problem, adalah salah satu jenis masalah linear programming di mana kita ingin mencampur beberapa bahan baku atau resource dengan proporsi tertentu untuk menghasilkan produk akhir, dengan biaya minimum atau keuntungan maksimum, serta tetap memenuhi batasan kualitas, kuantitas, atau komposisi tertentu. Ada pula perumusan umum blending problem, minimisasi, bisa teman-teman lihat di slide.
Nah, tujuannya meminimisasi biaya produksi atau pencampuran, misalnya mencari campuran bahan paling murah, dan atau memaksimalkan kualitas atau keuntungan dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya, di sini saya memiliki contoh kasus. Nah, contoh kasusnya, pabrik minyak goreng ingin memproduksi 1000 liter dari 2 bahan baku. Minyak A biayanya 8.000 per liter dengan vitamin E sama dengan 2 unit. Sedangkan minyak B 6.000 per liter dengan vitamin E sama dengan 1 unit. Syaratnya total harus 1000 liter dan vitamin E minimal 1500 unit. Model matematisnya min Z sama dengan 8.000 X1 tambah 6.000 X2 dengan kendala X1 tambah X2 sama dengan 1000. 2X1 tambah X2 lebih dari 1500 dan X1, X2 lebih dari 0. Dengan LP kita bisa mencari kombinasi minyak A dan B yang paling murah tapi tetap memenuhi syarat. Nah, selanjutnya pada slide ini menjelaskan komponen utama dalam linear programming. Pertama ada decision variable atau variabel keputusan, misalnya X1 dan X2. Kedua ada cost coefficient, yaitu nilai biaya atau keuntungan yang akan diminimalkan atau dimaksimalkan. Contohnya fungsi tujuan Z sama dengan 45 X1 tambah 12 X2. Lalu ada input-output coefficient, yaitu nilai yang menghubungkan variabel dengan sumber daya. Dan terakhir ada constraint atau batasan linear. Misalnya X1 tambah X2 lebih dari 300 dan 3X1 lebih dari 250, yang menunjukkan keterbatasan kapasitas atau kebutuhan. Selanjutnya ada perumusan umum dan istilah. Mungkin saya akan lanjut pada slide selanjutnya. Nah, contoh dari perumusan umum dan istilah ini diterapkan pada blending problem sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat mapping istilah ke kasus blending problem sebelumnya dan sudah dipetakan dari istilah umum, simbol, dan makna di kasus blending. Saya lanjut saja pada slide simulasi. Nah, simulasi adalah suatu metode untuk meniru atau membuat model dari sistem nyata dalam bentuk model komputer, lalu menjalankannya berulang-ulang untuk mempelajari perilaku sistem tersebut dalam berbagai kondisi. Nah, dalam MSS, simulasi dipakai ketika yang pertama, model matematis terlalu rumit atau tidak bisa diselesaikan secara analitis. Kedua, ada ketidakpastian dan variabilitas tinggi. Ketiga, dibutuhkan eksperimen sebelum keputusan nyata dijalankan. Nah, karakteristik simulasi yang pertama meniru perilaku sistem nyata dengan model. Kedua, dapat digunakan untuk mengeksperimenkan berbagai skenario tanpa harus mengganggu sistem nyata. Ketiga, hasil simulasi berupa estimasi bukan solusi pasti, yaitu berbeda dengan optimasi matematis. Yang keempat, fleksibel. Bisa digunakan untuk sistem kompleks, dinamis, dan stokastik. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian simulasi. Keuntungan simulasi yang pertama dapat mempelajari sistem yang kompleks yang sulit dianalisis secara matematis. Kedua, bisa melakukan eksperimen tanpa resiko terhadap sistem nyata. Ketiga, fleksibel. Dapat digunakan untuk sistem dinamis, stokastik, maupun non-linear. Selanjutnya, mendukung analisis what if dengan mengubah input atau kondisi. Lalu mampu mengakomodasi ketidakpastian dan risiko, misalnya simulasi Monte Carlo. Lalu memberikan visualisasi perilaku sistem sehingga lebih mudah dipahami, dan biaya lebih murah dibanding uji coba nyata. Ada pula kerugian simulasi, yaitu tidak menghasilkan solusi optimal langsung, hanya perkiraan berdasarkan percobaan. Lalu kedua, membutuhkan waktu dan biaya komputasi terutama untuk simulasi skala besar. Yang ketiga, model harus divalidasi dengan baik. Jika tidak, hasil simulasi bisa menyesatkan. Lalu ada hasil simulasi hanya seakurat data input yang digunakan, seperti garbage in dan garbage out. Lalu sulit diinterpretasikan jika model terlalu kompleks atau banyak variabel. Dan membutuhkan keahlian khusus untuk membangun dan menjalankan model simulasi. Dan yang terakhir, kadang tidak realistis karena model
adalah penyederhanaan dari dunia nyata. Selanjutnya ada metodologi simulasi. Nah, metodologi simulasi adalah kerangka kerja yang menjamin simulasi dibangun dengan benar, tervalidasi, dan hasilnya bisa dipercaya untuk pengambilan keputusan. Untuk diagram alurnya, prosesnya dimulai dari identifikasi masalah, yaitu mengenali persoalan nyata. Lalu dibuat model konseptual sebagai gambaran logis sistem. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data yang akan menjadi input simulasi. Setelah itu dibangun model simulasi komputer agar sistem bisa diuji secara digital. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan model benar dan sesuai kenyataan. Selanjutnya dilakukan eksperimen dan analisis untuk mencoba berbagai skenario. Hasilnya digunakan dalam keputusan dan implementasi di dunia nyata. Selanjutnya ada tipe simulasi. Di sini saya sudah memisahkan berdasarkan tipe simulasi, keterangan, dan contohnya. Nah, tipe simulasi deterministik yaitu semua input dan parameter diketahui pasti dan hasil selalu sama untuk input yang sama. Contohnya, perhitungan waktu produksi mesin jika tidak ada gangguan. Kemudian tipe simulasi stokastik atau probabilistik, yaitu mengandung unsur ketidakpastian dan input berupa distribusi probabilitas. Hasil bisa berbeda setiap percobaan. Contohnya simulasi antrean di bank dengan kedatangan nasabah acak. Simulasi statis, yaitu mewakili sistem pada satu titik waktu tertentu. Lalu berdasarkan simulasi statis, yaitu mewakili sistem pada satu titik waktu tertentu, atau tidak memperhitungkan perubahan waktu. Contohnya simulasi tata letak gudang untuk meminimalkan jarak angkut. Lalu tipe simulasi dinamis, yaitu mempelajari perubahan sistem dari waktu ke waktu. Contohnya simulasi lalu lintas harian di jalan tol. Berdasarkan simulasi diskrit, yaitu perubahan hanya terjadi pada waktu tertentu seperti event-event tertentu. Contohnya simulasi antrean di rumah sakit atau bandara. Lalu ada simulasi kontinu, yaitu perubahan terjadi secara terus-menerus dalam waktu. Contohnya simulasi aliran cairan dalam pipa, pertumbuhan populasi. Lalu ada simulasi Monte Carlo, yaitu menggunakan angka acak dan distribusi probabilitas untuk menghasilkan banyak kemungkinan hasil. Contohnya estimasi risiko investasi saham. Lalu simulasi hybrid, yaitu kombinasi dari beberapa tipe, misalnya diskrit, kontinu, deterministik, dan stokastik. Contohnya simulasi manufaktur, seperti produksi kontinu dan kedatangan order diskrit. Nah, selanjutnya ada percobaan dalam simulasi atau probabilistik. Nah, untuk setiap elemen probabilistik, ambil sampel acak dari bilangan acak atau tabel bilangan acak, lalu catat ukuran kinerja atau performa measure dan varians, dan jika hasil belum. Nah, selanjutnya ada percobaan dalam simulasi atau probabilistik. Nah, untuk setiap elemen probabilistik, ambil sampel acak, contohnya dari bilangan acak atau tabel bilangan acak, lalu catat ukuran kinerja atau performance measure dan variance. Lalu jika hasil belum stabil, ulang percobaan sampai ukuran kinerja stabil, dan ulangi untuk berbagai alternatif, lalu bandingkan dengan confidence interval. Selanjutnya ada pemrograman heuristik. Pemrograman heuristik adalah pendekatan pemecahan masalah atau optimasi yang menggunakan aturan praktis untuk menemukan solusi yang cukup baik dalam waktu yang relatif singkat, terutama untuk masalah kompleks yang sulit diselesaikan dengan metode matematis eksak. Nah, asumsi dalam heuristik, masalah terlalu kompleks jika diselesaikan dengan metode eksak, diperlukan solusi cepat meski tidak optimal sempurna. Ada aturan praktis atau pengetahuan pengalaman yang bisa digunakan. Nah, metodologi heuristik adalah tahapan langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan heuristik untuk menyelesaikan masalah kompleks. Tahapannya dimulai dari identifikasi dan formula masalah, lalu menentukan strategi heuristik yang tepat. Setelah itu dibuat solusi awal yang kemudian dievaluasi. Jika belum optimal, dilakukan perbaikan secara iteratif sampai ditemukan solusi terbaik.
Terakhir, solusi tersebut diselesaikan dan diinterpretasikan agar bisa diterapkan. Jadi, metode heuristik ini membantu kita menemukan jawaban yang cukup baik meskipun tidak selalu sempurna, namun lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, kapan sih kita menggunakan heuristik? Nah, berdasarkan situasi, masalah terlalu kompleks atau berskala besar, alasan kita bisa memakai heuristik dengan metode eksak butuh waktu komputasi yang sangat lama. Contohnya, traveling salesman problem atau ribuan kota. Dalam situasi batas waktu terbatas, kita bisa pakai perlu solusi cepat meski tidak 100% optimal. Contohnya, penjadwalan ujian dalam 1 hari kerja. Pada situasi data tidak lengkap atau tidak pasti, kita bisa memakai dengan alasan model matematis sulit diformulasikan secara presisi. Contohnya penjadwalan dokter dengan perubahan mendadak. Pada situasi solusi optimal tidak terlalu penting, kita bisa menggunakannya dengan alasan solusi cukup baik sudah memadai. Contohnya rute distribusi harian untuk kendaraan logistik. Pada situasi butuh fleksibilitas, kita bisa karena heuristik bisa diadaptasi ke berbagai masalah berbeda. Contohnya penentuan harga dinamis dalam e-commerce. Lalu pada situasi keterbatasan sumber daya komputasi, kita bisa menggunakannya karena metode optimasi eksak memerlukan komputer dengan daya besar. Contohnya optimasi produksi skala besar di pabrik kecil. Nah, keuntungan heuristik yang pertama cepat dan efisien, karena kita bisa memberi solusi dalam waktu singkat tanpa perhitungan rumit. Lalu mudah diterapkan karena kita tidak memerlukan formulasi matematis kompleks. Lalu kita ada fleksibel karena kita dapat digunakan pada berbagai jenis masalah seperti penjadwalan, rute, alokasi, dan sebagainya. Lalu mampu menangani masalah besar karena efektif untuk masalah berskala besar yang sulit diselesaikan metode eksak. Nah, lalu solusi mendekati optimal karena meskipun tidak selalu terbaik, hasilnya sering cukup baik untuk praktik. Dan mengurangi kebutuhan komputasi karena tidak memerlukan komputer berdaya besar. Dan yang terakhir adaptif karena bisa dimodifikasi sesuai pengalaman atau aturan praktis baru. Nah, masalah-masalah dalam penggunaan heuristik. Yang pertama, tidak menjamin solusi optimal. Kedua, tergantung pada aturan yang dipilih. Ketiga, tidak selalu berlaku umum. Keempat, sulit dievaluasi secara formal. Kelima, bisa terjebak pada solusi lokal. Keenam, hasil bisa bervariasi. Dan yang ketujuh, butuh pengalaman dan intuisi. Mungkin teman-teman bisa membaca pada slide-nya untuk selengkapnya. Kita masuk saja pada kesimpulannya. Pada topik pemodelan dalam MSS, inti pembahasannya penyederhanaan masalah nyata ke dalam model matematis atau logis. Contohnya statis, dinamis, deterministik, probabilistik, kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Nah, kelebihannya memberikan kerangka analisis yang sistematis, lalu kelemahannya bisa terlalu menyederhanakan masalah nyata. Pada topik pengambilan keputusan, inti pembahasannya melibatkan identifikasi masalah, analisis lingkungan, pemilihan alternatif, evaluasi hasil, dan keputusan akhir. Kelebihannya membantu menilai alternatif secara rasional dan kelemahannya sulit jika data atau alternatif tidak lengkap. Pada topik pemrograman matematis, inti pembahasan optimasi dengan fungsi tujuan, variabel keputusan, dan kendala. Nah, kelebihannya memberikan solusi optimal dan terukur. Lalu kelemahannya tidak cocok untuk masalah yang tidak pasti atau terlalu kompleks. Pada topik simulasi, inti pembahasannya eksperimen pada model untuk meniru sistem nyata terutama jika ada ketidakpastian. Bisa deterministik atau probabilistik. Kelebihannya fleksibel, bisa tangani masalah kompleks dan hasil realistis. Kelemahannya tidak jamin optimal, butuh banyak percobaan dan komputasi. Dan yang terakhir pada topik heuristik, inti pembahasannya pendekatan praktis dengan aturan atau rules of thumb untuk solusi mendekati optimal. Kelebihannya cepat, efisien, fleksibel, bisa untuk masalah besar. Lalu kelemahannya tidak menjamin optimal, tergantung aturan, bisa terjebak solusi lokal. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.